Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga senantiasa dalam keberkahan dari Allah SWT. Ya, jumpa lagi di channel kita Isani Stories. Pada episode kali ini kita membahas tentang 8.000 bisnis. Apa aja itu dan kenapa kita membahas ini? Nah, ibaratnya kalau kita melakukan sebuah perjalanan, tentunya kita harus tahu kan rambu-rambunya seperti apa. Jangan sampai kita jalan gitu ya, tapi melawan arus gitu ya contohnya. Jadi kan bahaya bagi kita, sehingga kita ketika dalam bisnis juga sama. Kita harus mempelajari hal ini agar apa? Agar kita tidak gagal dalam bisnis. Bisa jadi teman-teman juga sudah merasakan hal ini ya gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa berbagi kira-kira ilmu apa lagi yang kita bisa pelajari di sini gitu ya. Maka silahkan komen di bawah gitu ya. Nah sahabat semua, tentu banyak sekali gitu ya rambu-rambu yang kita bisa bahas. Tapi di sini kita akan coba bahas 8 saja. Apa aja? Yang pertama adalah no action, concept only. Nah ini kalau lagu mah ada gitu ya, NATO gitu. No action, talk only. Jadi kalau kita berbisnis jangan sampai kita hanya berencana saja gitu ya. Seringkali banyak yang jauh dalam bisnis plan, tapi dalam eksekusi dia selalu enggan gitu ya, ataupun segan untuk bergerak ataupun tidak berani untuk bergerak gitu ya. Padahal kalau dia bergerak bisa jadi akan ada banyak kemudahan-kemudahan nantinya gitu. Dan ya memang kalau ketika kita sudah terjun di lapangan, kita akan memiliki experience gitu ya. Jadi kalau kita di bisnis ini memang kita harus banyak nyemplung gitu ya, kita harus banyak terlibat. Makanya kan ada teori 10.000 jam gitu ya. Kenapa harus 10.000 jam? Agar memang kita mengetahui lebih dalam lagi. Jadi ayo buat teman-teman semua yang masih berencana gitu ya untuk berbisnis, ayo mulai sekarang kita mulai melangkah gitu ya. Terjun aja dulu. Insya Allah nanti akan banyak hal-hal baru yang kita bisa pelajari ketika kita sudah terjun di lapangan gitu ya. Rambu yang kedua adalah tidak adanya pencatatan dan juga MOU gitu ya. Ada yang sempat bertanya gitu ya, Kang, kenapa ya saya bisnis penjualan banyak tapi kok cashnya nggak ada? Nah, pas ditanyakan gitu ya, ada nggak catatannya? Dicatat nggak bagaimana transaksi-transaksinya gitu ya. Dan juga ketika ada pengeluaran dicatat nggak? Dan setelah saat itu, barulah dia mulai mencatat gitu. Baru ketahuan, oh Kang ternyata omset saya lumayan ya. Setiap bulan ini bisa sampai jutaan misalkan. Berapa transaksinya. Dan cashnya habis kenapa? Oh karena saya pakai. Udah seperti itu. Karena adanya pencatatan. Jadi bahaya kalau kita nggak punya pencatatan. Jadi bisa jadi kalau teman-teman sekarang ini merasa bahwa bisnis saya duit kemana ya? Nah bisa jadi karena pencatatannya belum lengkap gitu ya. Belum baik. Jadi mulai sekarang coba catat semua hal yang terkait dengan bisnis kita. Transaksi uang masuk, uang keluar, semua dicatat. Dan juga penting bagi kita memiliki MOU gitu ya. Nah, MOU ini kita gunakan memang untuk kita bisa mengontrol interaksi kita bersama orang-orang lain. Seringkali kalau misalnya kita berbisnis berpartneran gitu ya, karena gak adanya MOU nggak jelas nih berapa jam kerja, apa kewajibannya, apa job desk-nya, bagaimana aturan lainnya, ketika ada masalah seperti apa dan sebagainya, karena kita nggak punya MOU, akhirnya kita seringkali ada yang sampai tersandra gitu ya, dalam tanda kutip tersandra. Jadi dia mau gimana, ya dia, saya teman seperti saya bisnisnya nggak bener nih Kang, tapi udah mau gimana lagi, mau gimana lagi ini karena dia nggak punya hitam-hitam putih gitu. Jadi makanya buat teman-teman juga, mau itu saudara sekalipun, keluarga sekalipun, tetap harus ada MOU gitu. Jadi penting bagi kita memiliki MOU, baik itu nanti MOU kerja, nanti MOU misalkan akad perjanjian dan sebagainya. Silahkan coba dibuat gitu ya. Kalau secara belum ada, misalkan partneran belum ada, mulai dibuat biar lebih clear gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah tidak adanya pemisahan uang pribadi dan uang bisnis. Tentunya masih banyak teman-teman juga gitu ya, saat ini masih mengalami hal ini gitu. Jadi uang bisnis sama uang pribadi ya di dompet yang sama misalkan gitu ya, sehingga ketika mau jajan pakai uang bisnis, atau bisa jadi kebalik gitu ya. Nah ini memang bahaya ketika memang kalau kita terus menerus seperti ini gitu. Bisa jadi kalau kita terlalu sering memakai uang bisnis gitu karena tercampur, akhirnya bisnis kehabisan modal gitu. Sama juga kebalikannya gitu, kalau misalkan uang pribadi dipakai buat bisnis, akhirnya kita juga nggak punya duit gitu ya, karena uangnya pakai buat bisnis semua. Jadi makanya penting bagi kita misalkan mana uang bisnis, mana uang pribadi. Jadi kalau udah beda rekening lebih mudah lagi. Rekening A misalkan untuk bisnis, rekening B untuk pribadi. Jadi ketika ada aktivitas transaksi jelas gitu ya. Ketika rekening A memang itu udah semua pure bisnis, ini rekening B pure pribadi. Nah, akhirnya di sini juga kita belajar bahwa penting bagi kita menentukan berapa gaji kita gitu ya. Kenapa sih kita harus menentukan gaji? Nah,
Hal ini penting agar kita tahu berapa batas maksimal yang kita bisa ambil dari bisnis kita. Kalau misalnya kita masih sendirian, misalnya kita punya omset 1 juta sebulan gitu. Nah, profitnya 20%, jadi 200.000. Nah, kalau kita menentukan gaji kita, oke bulannya saya gaji 10.000 gitu, 100.000. Misalkan kita menentukan gaji kita tiap awal bulan, kalau memang belum tanggal gajian, kita ambil dulu, nah itu namanya kasbon gitu, yang beli awal gitu ya. Nah, tapi batasannya kita jadi tahu, saya ngambil berapa nih, oh saya butuh buat beli pulsa, nah makanya 50.000 misalkan. Terus juga nanti berapa lagi, akhirnya pas di akhir bulan, sisanya berapa nih yang bisa diambil. Jangan sampai udah dipakai di tengah bulan, tiba-tiba di awal bulan ngambil lagi full gitu. Jadi akhirnya lebih. Jadi harusnya cuma untung 200.000, operasional pribadi nggak pakai 400.000, ya habis modal bisnis gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memisahkan ini gitu ya. Jadi udah bisa dipisahkan mana uang pribadi, mana uang bisnis. Juga teman tentukan berapa gaji teman-teman dari bisnis. Walaupun masih kecil ya nggak apa-apa. Jadi kalau cuma memang masih kecil, kita tahu juga karena kita udah tahu pencatatannya udah rapi. Akhirnya kita juga tahu alokasi bagi kita berapa. Sehingga nanti clear, oh gaji saya 200.000, udah nanti tinggal transfer dari rekening A ke rekening B. Jadi kan clear ya. Jadi kita bisa melakukan bisnis lebih aman, lebih lancar gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang masih gabung, oke, mulai sekarang pisahkan. Rambu yang keempat adalah menggunakan modal dari bank atau pinjaman gitu yang berbunga. Kenapa sih di awal-awal bisnis kita baru bisnis pemula gitu, jangan pakai modal dari bank ataupun yang yang berbunga? Karena kalau kita tahu gitu ya, pasar itu bukan Excel gitu. Seringkali kan kalau kita udah bikin bisnis plan bagus gitu ya, oh perencanaan tiap bulan menjual sekian, nanti bisa baca risiko dan sebagainya. Nah, padahal kita nggak tahu pasar kita apakah ketika di awal kita launching produk, apakah langsung laku atau enggak gitu. Jadi berapa bulan laris gitu ya, tiba-tiba bulan ke sekian gitu ya, nggak ada penjualan sama sekali gitu. Sama juga kayak sekarang lagi COVID gitu ya, jelas orang banyak yang udah siap ekspansi, tiba-tiba COVID ya sudah bermasalah kan, misalkan nggak ada penjualan. Nah, apalagi kalau pakai uang dari bank. Kenapa? Karena cicilan itu pasti, sementara pasar gak pasti. Jadi kalau teman-teman baru mulai, ya pakailah modal dari pribadi dulu aja gitu. Gunakanlah modal yang ada. Jangan berpikir untuk modal besar, yang pikir modal yang kecil-kecil dulu aja gitu. Misalnya kita punya cuma 50.000, ya mulai aja dari 50.000. Kita jualan keripik gitu, kita putar terus nantinya. Kita jualan cemilan-cemilan dan sebagainya gitu. Jadi jangan berpatok dari modal. Tapi mulai saja dulu dan satu yang memang kita bisa lakukan. Ya insya Allah nanti juga lama-lama juga kita bisa jutaan, bisa miliaran gitu ya. Jadi kita bertahap. Ataupun modal bisa juga angel investor istilahnya gitu ya. Jadi dari orang tua kita ngasih kita modal gitu, ataupun dari saudara kita, itu lebih aman gitu. Dibandingkan kita harus terlibat sesuatu yang memang akan membeli kita ke depannya. Nah, itu yang keempat ya. Nah, kita masuk yang kelima. Yang kelima ini adalah terlalu percaya sama orang lain. Bukan berarti di sini kita ngajarin suzon ya, tapi memang kita berharap bahwa bisnis kita ini mengantarkan kita kepada surga gitu ya. Kita mengajak tim kita juga menuju ke surga gitu. Nah, makanya dengan kita tidak terlalu percaya sama orang lain, akhirnya kita bangun sistem bisnis. Kita bikin SOP agar memang bisnis kita bisa terjaga secara baik. Makanya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang sudah besar, pasti SOP-nya menjelimet gitu. Ada aturan yang harus dilakukan untuk bagaimana mengatur keuangan ini. Agar apa? Tidak ada yang namanya fraud gitu ataupun korupsi gitu. Karena kalau misalkan bisnis itu banyak kebocorannya, akhirnya nanti bisnisnya bisa jadi kolaps gitu. Bisa jadi bangkrut, bahaya kan. Jadi makanya kita menjaga kepercayaan itu dengan sistem yang baik. Gitu ya. Lalu yang keenam, yaitu terlalu berani tanpa perhitungan gitu ya. Nah, seringkali banyak godaan-godaan ketika bicara tentang peluang-peluang bisnis itu banyak di mana-mana. Kita bisa ambil, tapi hati-hati dengan resiko yang ada gitu. Misalkan tiba-tiba menjelang pemilu, ini ada orderan 10.000 pieces, 20.000 pieces dalam harga sekian, bisa nggak kita ambil? Nah, bisa jadi kita ambil ya. Ketika kita ambil, ini dibayar nggak? Khawatirnya gitu ya, seringkali banyak kejadiannya nggak dibayar. Karena apa? Bisa jadi ya, ini kita di order sama caleg gitu ya, tanya calegnya gagal. Nah, akhirnya orderan kita nggak jadi dibayar, padahal kita udah keluar cost yang besar gitu. Makanya kita harus hati-hati ketika kita mengambil peluang, kita juga berpikir kira ini potensial atau tidak. Tapi bukan berarti akhirnya kita berpikir terus ya akhirnya gak melangkah. Tapi kita coba menyeimbangkan antara insting dengan data perhitungan kita. Sehingga memang kita ngambil keputusan dengan. Lalu yang ketujuh adalah terlalu banyak tim akhirnya gak efektif gitu ya. Nah, seringkali kalau kita bisnis pemula, seringkali kita mulai bisnis partneran gitu ya. Misalkan 3 orang, 4 orang, ayo kita bisnis bareng.
banyak orangnya tapi kerjanya nggak efektif gitu ya. Karena apa? Karena kita sama-sama baru dalam bisnis, akhirnya orang-orang yang belum paham bagaimana berbisnis akhirnya gerak gimana sekeinginannya. Ada yang sambil kerja lah, misalkan ada yang nggak fokus dan sebagainya, akhirnya yang kerja misalnya efektif cuma 2 orang doang. Kayak kenapa kita harus tim 4 orang kalau kita bisa berdua orang misalnya kayak gitu. Dan hati-hati juga ketika memang kita bisnis tim ini ownernya nggak jelas siapa gitu, misalkan owner berempat akhirnya keputusan berempat, jadi ketika ada kebijakan-kebijakan jadi lambat. Kenapa? Karena harus diskusi dulu lama gitu. Dia pernah nyaranin gitu beberapa teman untuk bisa pecah bisnis, tapi alhamdulillah ketika memang dia berpisah, kebijakan lebih cepat karena dia sendirian gitu. Jadi berpartner itu ya ada plus minusnya. Kita bisa berpartner kalau memang semua sudah jelas, clear, bisnisnya apa, arahnya gimana, tanggung jawab seperti apa, dia bisa fokus atau enggak, bagaimana komitmennya. Jadi kalau misalnya kita bisa mengikat itu, oke, lanjut partneran. Tapi kalau memang kita belum bisa mengikat, ya coba kita batasi saja gitu. Misalnya kita berbisnis, oke, saya ownernya. Misalkan kalau memang kita butuh tim, ya kita tim sebagai karyawan kita gitu. Jadi jelas ketika misalnya tim kita nggak benar, ya ganti aja. Karena apa? Ownernya kita gitu. Jadi di awal penting ya bagi kita bisa memutuskan secara cepat. Jangan sampai nanti kita kejebak dengan diskusi-diskusi yang panjang akhirnya tapi nggak berkembang. Seperti itu ya. Jadi kalau bisa, kalau memang sekarang dievaluasi lagi nih kira-kira tim yang sekarang efektif atau enggak. Kalau nggak efektif, kalau saya terlalu besar ya sudah coba diefisiensikan. Oke, yang terakhir adalah menghalalkan segala cara gitu ya. Ini yang bahaya gitu ya. Karena bisa jadi baru mulai di bisnis, ingin produknya laku gitu ya. Akhirnya dia melakukan banyak-banyak main gitu ya. Penting bagi kita semua untuk belajar tentang fikih muamalah, belajar tentang halal haram, mana yang memang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa, gitu. Mana yang sesuai syariah, mana yang enggak gitu ya. Jadi kita bisa kejaga tuh dalam berbisnis. Jangan sampai misalkan kita fokus di bisnis, akhirnya kita meninggalkan sholat misalnya contohnya gitu ya. Itu kan sederhana ya. Tapi juga ada sampai gimana caranya goal project, akhirnya kita pakai sogokan, kita pakai entertain yang negatif gitu ya dan sebagainya. Padahal kita tahu itu hal sesuatu yang nggak benar gitu. Tapi karena biar biar goals, akhirnya kita lakukan hal itu kan bahaya ya. Jadi kita juga harus belajar lebih jauh lagi gitu ya tentang mana sih yang boleh, mana yang nggak boleh. Karena kita bisnisnya cari keberkahan. Karena kita endingnya kita berharap bisnis ini menjadi jalan kita menuju ke surga. Mungkin itu episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sahabat semua, ikut bagi nasi bersama Masjid Box. Berbagi nasi harian di masjid setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis dengan berbagai macam varian menu. Hayo, tunggu apa lagi? Ayo ikut berbagi bersama Masjid Box. Masjid Box, berbagi nasi harian.